Pancasila adalah fondasi ideologis Republik Indonesia. Ia bukan hanya sekedar 5 sila yang dihafal sejak sekolah dasar, melainkan sebuah janji moral dan juga politik tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Namun pertanyaannya hari ini bukan lagi apa itu Pancasila, melainkan masihkah Pancasila benar-benar menjadi pedoman dalam praktik kekuasaan di Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan, di tengah stabilitas politik yang diklaim terjaga, kita justru menyaksikan fenomena yang berulang. Kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elit. Kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan pemodal dan instrumen hukum yang kerap digunakan untuk menekan lawan politik maupun suara kritis masyarakat. Jika demikian, apakah Pancasila itu masih hidup sebagai nilai, atau Pancasila itu hanya sebagai simbol? Inilah yang akan coba saya jabarkan, tantangan Pancasila di Indonesia dengan studi kasus penggunaan kekuasaan untuk oligarki dan pembungkaman lawan politik, serta refleksi kritis untuk perbaikan sistem berpancasila di Republik Indonesia. Halo, saya Fahmi Purnomo, mahasiswa hukum Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini merupakan hasil pemikiran dan pandangan pribadi saya sebagai mahasiswa. Seluruh isi yang saya sampaikan bertujuan untuk edukasi dan diskusi akademik. Saya sangat terbuka terhadap kritik, masukan maupun koreksi sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan saya di masa depan. Sebagai mahasiswa hukum, kita perlu memahami satu hal yang mendasar. Pancasila itu bukanlah ideologi yang netral. Ia secara tegas berpihak, atau Pancasila gandrung kepada kemanusiaan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, supremasi etika di atas kepentingan ekonomi. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, secara filosofis menolak kekuasaan yang otoriter, transaksional, dikendalikan oleh uang dan elit ekonomi. Sementara itu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara implisit menentang sistem oligarki, yaitu sistem di mana kebijakan publik dikendalikan oleh segelintir pemilik modal dan juga kekuasaan. Artinya oligarki bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi masalah ideologis yang bertentangan langsung ataupun head to head langsung dengan Pancasila. Kita bisa melihat contoh nyata dalam berbagai kebijakan strategis nasional, mulai dari undang-undang yang disusun cepat tanpa partisipasi publik, kemudian kebijakan ekonomi yang lebih ramah investor daripada pekerja dan kaum buruh, proyek strategis nasional yang seringkali mengorbankan ruang hidup masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, kritik masyarakat tidak dijawab dengan dialog, melainkan narasi tersebut dianggap sebagai anti pembangunan, mengganggu stabilitas, atau bahkan anti negara. Padahal dalam perspektif Pancasila, kritik adalah bagian dari kebijaksanaan, bukan ancaman.
Ketika kebijakan publik lebih takut daripada pasar, ketika kebijakan publik lebih takut kepada pemodal daripada rakyat, maka sila kelima kehilangan maknanya. Oligarki tidak selalu tampil dalam bentuk diktator ataupun kudeta militer. Di Indonesia contohnya, oligarki justru bekerja secara legal, bahkan konstitusional. Ciri-cirinya antara lain elit politik serta elit ekonomi itu saling bertukar kepentingan. Pembiayaan politik bergantung pada pemodal besar. Regulasi dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu. Hukum kembali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi tetap berjalan secara prosedural. Pemilu ada, parlemen ada, partai ada, tapi isinya kosong, substansinya kosong. Karena keputusan penting sudah ditentukan oleh kompromi elit, bukan oleh kehendak rakyat. Disinilah tantangan Pancasila muncul. Apakah negara masih bekerja untuk rakyat, atau negara bekerja hanya untuk segelintir orang? Tantangan lain yang sangat serius dalam instrumentalisasi hukum dalam negara hukum Pancasila, hukum seharusnya membatasi kekuasaan, melindungi warga negara, menjamin keadilan. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita melihat aktivis dikriminalisasi, akademisi diintimidasi, jurnalis dilaporkan menggunakan pasal karet, lawan politik bahkan diproses hukum secara selektif. Sementara itu di sisi lain, kasus besar yang melibatkan elit seringkali berlarut-larut. Hukuman ringan bagi pelaku kejahatan yang berkerah putih, kaum berkerah putih. Impunitas bagi pemilik kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, hukum kehilangan roh Pancasilanya dan berubah menjadi alat kekuasaan, bukan lagi sebagai alat keadilan. Sila keempat, Pancasila menekankan musyawarah dan juga kebijaksanaan. Namun praktik politik pada hari ini lebih sering menunjukkan polarisasi, stigmatisasi, delegitimasi oposisi. Lawan politik tidak lagi diposisikan sebagai bagian dari demokrasi, melainkan sebagai ancaman yang harus dilemahkan. Jika kritik selalu saja dicurigai, jika oposisi dicap tidak nasionalis, maka Pancasila hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan nilai yang membimbingnya. Masalah utama kita bukannya kekurangan regulasi, tetapi krisis etika bernegara. Pancasila itu terlalu sering diajarkan sebagai teks hafalan, simbol upacara, dan alat indoktrinisasi, bukannya sebagai pedoman moral elit, alat kritik kekuasaan, ataupun etika publik untuk membuat kebijakan. Akibatnya Pancasila kehilangan jati dirinya, kehilangan daya kritisnya, dan justru dipakai untuk membungkam kritik. Komentar kritis saya menyikapi hal ini adalah yang pertama, yaitu satu, reorientasi Pancasila sebagai alat kritik kekuasaan, bukan sebagai alat pembenaran kekuasaan. Pancasila harus kembali dipahami sebagai ideologi pembatas kekuasaan. Yang kedua, reformasi hukum yang berani dan juga konsisten.
Negara hukum, negara Pancasila tidak boleh mentolerir hukum secara selektif. Supremasi hukum harus berlaku bagi siapapun tanpa pengecualian. Yang ketiga, demokratisasi ekonomi. Selama ekonomi dikuasai oleh oligarki, keadilan sosial itu cuman slogan dan juga pepesan kosong. Yang keempat, perlindungan nyata terhadap kebebasan akademik, kebebasan pers, dan juga kebebasan masyarakat sipil. Tanpa ruang kritik, Pancasila akan mati secara perlahan. Yang kelima, pendidikan Pancasila itu harus kontekstual dan juga kritis, bukan lagi sebagai dogmatis dan juga alat indoktrinisasi. Sebenarnya Pancasila itu tidak pernah gagal. Yang sering gagal itu justru para penyelenggara negara dalam mengamalkannya. Tantangan terbesar Pancasila hari ini bukannya globalisasi, bukan pula teknologi, dan bukan juga perbedaan pandangan politik. Tantangannya adalah kekuasaan yang seringkali lupa akan batasannya. Elit yang lupa bahwa Pancasila itu adalah janji kepada rakyat, bukan tameng untuk kepentingan sendiri. Jika Pancasila tetap ingin relevan, maka ia harus hadir sebagai kritik, sebagai etika, dan juga sebagai kompas moral dalam praktik kekuasaan di Indonesia. Karena tanpa itu semua, Pancasila hanya akan tinggal tulisan di dinding. Sementara keadilan sosial yang selama ini diimpikan makin jauh dari kenyataan. Saya Fahmi Purnomo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.